Erik Sihotang, jebolan Rising Star Indonesia, seorang rocker berdarah Batak mempopulerkan sigaret begu. Multi talenta, mampu membawakan lagu dari berbagai genre. Saya sering dipanggil orang dengan sebutan sigaret begu. Saya tidak marah, karena menyadari bahwa saya lebih dikenal banyak orang setelah merilis lagu ini. Bahkan karena pada setiap penampilan menghibur di atas panggung selalu membawakan lagu ini, sigaret begu seakan menjadi lagu kebangsaan bagi saya. Hal ini disampaikan pelaku seni berdarah Batak, Erik Hisar Sihotang, yang cukup dikenal dengan nama Erik Sihotang, ketika berbincang dengan Hihuma TV terkait aktivitasnya sebagai penyanyi Rabu 10 Juli 2024 di Sekretariat Parbi Persatuan Artis Batak Indonesia, Jalan Beton nomor 88 Kayu Putih, Jakarta Timur. Awalnya saya merasa terganggu mendengar dipanggil dengan sebutan sigaret begu. Namun lama-kelamaan menjadi terbiasa. Ketika teman memanggil saya dengan sebutan itu, kami ketawa-ketawa saja. Dibuat happy saja dan saya sangat merasa dekat dengan mereka. Bahkan fans itu ibaratkan sahabatku karena lagu sigaret begu sangat dicintai sahabat dari musisi Batak, katanya. Dia juga semakin semarak di belantika musik Batak setelah merilis lagu Oduma, ciptaannya sendiri. Lagu ini sangat terkenal hingga saat ini dirindukan masyarakat Batak. Berkat kedua lagu ini, dia semakin sering diundang mengisi acara Pesta Danau Toba, pesta gereja berbagai daerah Indonesia, memenuhi undangan di berbagai kegiatan, dan mengisi acara di tempat hiburan Batak. Jebolan ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia ini dikenal multi talenta dengan mampu membawakan lagu dari berbagai genre. Walau dia seorang rocker, namun dia juga suka berirama melo seperti yang dilakoninya pada lagu Anak Tadik-Tadingan. Selain itu dalam berbagai kegiatan, dia juga suka membawakan lagu berirama pop dan dangdut. Erik Sihotang lahir di Sidikalang 20 Desember 1968. Dia sejak kecil hobi bernyanyi, namun eksis menjadikan bernyanyi sebagai profesi setelah tamat SMA tahun 1988 di Jakarta. Selain hobi, tentunya karena mendapat uang sebagai honor. Karena dulu aku berpikiran gampang banget cari duitnya. Habis nyanyi langsung cair duitnya, gede pula, ujarnya tertawa. Erik Sihotang belajar bernyanyi secara otodidak dengan mengawali karir sebagai penyanyi solo. Namun perjalanan karirnya saat itu kurang mulus karena keberadaan penyanyi trio lebih dominan. Dia pun pernah bergabung dalam beberapa grup penyanyi. Tahun 1990, dia bersama temannya mendirikan Star MC Trio di Medan dengan personil Erik Sihotang, Arpindo Simatupang, dan Victor Situmorang. Mereka sering bernyanyi mengisi acara di beberapa tempat hiburan seperti Monte Carlo Club dan lainnya. Tahun 1995, mereka membentuk Trio Lucita di Pekanbaru Riau dengan personil Erik Sihotang, Victor Tobing, dan Guntur Simarmata. Mereka sering tampil show di beberapa pesta Batak dan memenuhi berbagai undangan lainnya. Tahun 1999, mereka membentuk grup Lopez and Friends di Jakarta beranggotakan Erik Sihotang, Lopez Sitangan, dan Victor Situmorang. Mereka tampil bernyanyi mengisi acara di beberapa hotel dan memenuhi undangan di berbagai daerah di Indonesia. Tahun 2000, dia juga bergabung dengan si Ose Band di Medan dengan personil Erik Sihotang vokalis, Ruli drummer, Agus Gondrong keyboard, Acin bass, dan Indra gitaris. Mereka sering tampil di berbagai tempat hiburan hotel di kota Medan. Tahun 2009, mereka membentuk grup Sisol Hot Bersaudara di Jakarta dengan personil Erik Sihotang, Abdon Sihotang, Bonarman Jaya Sihotang, dan Tiroy Sihotang dengan merilis album Oduma ciptaan Erik Sihotang yang booming di tengah masyarakat.
Tahun 2012, dia mendirikan Nuansa Trio di Jakarta beranggotakan Erik Sihotang, Tamrin Manulang, dan Arsyad Berutu. Mereka sering tampil di panggung hiburan dan pesta Batak. Mereka juga pernah menelurkan satu album bertajuk Oduma 2 ciptaan Erik Sihotang. Tahun 2015 mereka bersaudara membentuk Otang Brother di Jakarta dengan personil Erik Sihotang, Judika Sihotang, dan Tiroy Sihotang. Mereka sering tampil mengisi acara di stasiun televisi seperti Trans TV, RCTI, Global TV, dan SCTV. Erik Sihotang selama menggeluti profesi sebagai penyanyi, jarang mengikuti festival. Namun dalam berbagai kegiatan, dia berhasil meraih beberapa prestasi. Tahun 1987 dia mengikuti lomba solo lagu Karo di Simpang Selayang, Medan, dan berhasil meraih juara 3 dengan membawakan lagu Bunga Rampe ciptaan Luther Tarigan. Tahun 1997, Erik Sihotang untuk pertama sekali mengikuti lomba cipta lagu Karo se-Sumatera Utara di Brastagi dengan meraih prestasi juara 1. Dia membawakan lagu Erjalang yang merupakan ciptaannya sendiri. Tahun 2014, dia mengikuti Rising Star Indonesia di RCTI Jakarta hingga masuk 10 besar. Dia membawakan lagu I Don't Want to Talk About It ciptaan Denny Waitan, Cinta Kita ciptaan Tohfati dan Jul Ahmad, dan Isabella ciptaan Bob Lukman. Tahun 2015, dia berpartisipasi dalam ulang tahun Kabupaten Dairi di Sidikalang, mempersembahkan Sigaret Begu ciptaan Mangara Temanik, Oduma ciptaan Erik Sihotang, Cikala Lepongpong ciptaan Daulat Padang, Jamila ciptaan Martogi Sihotang, dan Nande Biring ciptaan Sofyan Kaban. Tahun 2017 dia menghibur di perayaan Old and New Kota Tebing Tinggi. Tahun 2018 dia diundang pada perayaan Natal Kabupaten Samosir. Erik Sihotang beristrikan Yasinta Clara Boru Situmorang, dikarunia Tuhan 3 anak yaitu Joyanju Aryasi Sihotang alumni STAN Jakarta, bekerja di KPPN Kementerian Keuangan di Sibolga, menikah dengan Boru Pasaribu, dan memiliki seorang anak, Mikanala Andara Sihotang. Jose Sihotang bekerja di negara Kamboja, dan Joshua Sihotang saat ini masih kuliah semester 4 di Institut Teknologi Dell Sitoluama Laguboti. Dia menjalani karir sebagai penulis lagu sejak tahun 1997 di Medan dan telah menciptakan 15 lagu. Dia terinspirasi menulis lagu karena ingin seperti pencipta lagu terdahulu. Saya selalu menulis lagu terinspirasi dari kisah nyata karena lebih mudah membuat syairnya, katanya. Lagu pertama ciptaannya adalah lagu Karo Erjalang yang dibawakannya pada lomba cipta lagu Karo di Brastagi. Lagu ciptaan berikutnya Cemburu Buta, Marlina, Apusma Ilumi, Baby I Love You, Pertima-tima, Sae Mai, Maya, Oduma, Cinta Salilingna, Labani Holong, Tolong Jaga Mantanku, dan lainnya. Dari seluruh lagu yang diciptakannya, yang paling berkesan baginya Cemburu Buta, Maya, dan Oduma. Cemburu Buta karena merupakan lagu yang menggambarkan kisah kehidupan pribadi dan lagu pertama yang saya ciptakan. Maya karena lagu ini saya beri notasi dan lirik dengan berirama Melayu. Oduma karena lagunya terinspirasi dari perjalanan cinta si adik Judika, di mana saat itu terjual sebanyak 1 juta keping, katanya. Erik Sihotang yang beribadah di GKPI Menteng ini sangat mengagumi penyanyi, memiliki suara unik berkarakter, menelurkan album tersimpan di hati, memotivasi, berprestasi dengan karya abadi, dan digemari banyak orang. Penyanyi lagu Batak dikagumi, Thompson Napitupulu, Victor Huta Barat, dan Lopez Sitanggang.
Thompson Navitupulu karena salah seorang penyanyi legendaris yang berkarir di luar negeri. Victor Huta Barat karena banyak menelurkan album kenangan masa lalu. Lopez Sitanggang karena penyanyi yang selalu memotivasi, katanya. Penyanyi berskala nasional dikagumi, Chrisye, Bruri Pesolima, dan Judika. Chrisye karena memiliki suara khas dengan karakter atau warna lembut. Bruri Pesolima karena penyanyi bersuara merdu yang sangat berbakat dalam berbagai genre musik. Judika karena bisa merilis album yang berhasil meraih penjualan multi platinum, ujarnya. Penyanyi luar negeri dikagumi, Michael Bolton, John Bon Jovi, dan Creedence Clearwater Revival. Michael Bolton karena penyanyi rock USA dengan suara mencakup 4 oktav. John Bon Jovi karena penyanyi USA, salah seorang penyanyi rock terhebat. CCR karena band rock USA bubar tahun 1972 ini tetap populer, terangnya. Eric Sikotang juga sangat memfavoritkan penulis atau pencipta lagu yang memiliki karya yang memotivasi, populer, mengharukan, berperan pada industri musik, mengajarkan tentang kasih sayang, dan lagunya dikenang sepanjang zaman. Penulis lagu Batak difavoritkan Daka Hutagalung, Jack Marpau, dan Tigor Gipsy Marpau. Daka Hutagalung karena berkarya menggoreskan peneguhan, seperti lagu Didia Rokapi. Jack Marpau karena populer di kalangan masyarakat, seperti lagu Surak Narara. Tigor Gipsy Marpau karena mengajarkan kasih sayang, seperti lagu Sai Anju Maau, katanya. Penulis lagu nasional difavoritkan Titik Puspa, Pance Pondak, dan Obi Mesak. Titik Puspa karena menulis lagu syahdu seperti lagu Bina Gadis Dusun. Pance Pondak karena menghasilkan karya lagu emas seperti lagu Kucari Jalan Terbaik. Obi Mesak karena berperan besar terhadap kelangsungan industri musik seperti lagu Kau dan Aku Satu, ujarnya. Penulis lagu luar negeri difavoritkan Rod Stewart, Burt Bacharach, dan John Lennon. Rod Stewart asal Inggris berpengaruh pada industri musik seperti lagu Blood Red Roses. Burt Bacharach karena musisi USA salah satu komposer musik populer seperti lagu The Look of Love. John Lennon karena musisi Inggris menulis lagu menakjubkan seperti lagu Day Tripper, urainya. Eric Sikotang yang juga merupakan salah satu pengurus di Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Batak Bersatu ini melihat keberadaan penasihat Parbi Persatuan Artis Batak Indonesia dan pembina KPL Komunitas Penulis Lagu Nelson P. Sitompul SEMM sangat banyak membantu dan membangkitkan para pelaku seni Batak. Walaupun aku gak terlalu dekat dengan beliau, namun aku tahu Amang ini sangat baik, murah hati, dan gak bisa melihat orang susah. Selalu membantu dan mau memunculkan generasi muda pelaku seni Batak meraih karir dengan menggelar ajang pencarian bakat Taput Mencari Bakat yang sudah berlangsung 4 kali dan pertunjukan konser musik Batak lainnya, katanya. Pada akhir perbincangan, Eric Sikotang mengatakan semoga Nelson P. Sitompul SEMM yang merupakan penyantun dan penasihat utama majalah Dalina Telu ini selalu dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan, umur panjang, dan berkat melimpah, sehingga kepeduliannya terhadap pelaku seni Batak tetap terjaga dan berkelanjutan. Apalagi di Parbi, Amang ini selalu menjadi tempat mengadu, pungkasnya. Demikian Hikmat TV menyampaikan, Eric Sikotang, jebolan Rising Star Indonesia, seorang rocker berdarah Batak mempopulerkan sigaret begu. Multi talenta, mampu membawakan lagu dari berbagai genre. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe,
bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.